Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Tuhan masih beri kita waktu untuk kita bisa belajar dan menikmati firman Tuhan melalui rekaman-rekaman YouTube yang kita dengarkan saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa tanpa Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, tanpa kehendak-Mu, kami tidak bisa ada hari ini. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah pergumulan hidup kami, di tengah banyak sekali tantangan dalam hidup ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu menjamin bahwa Engkau Allah sekali-kali pun tidak meninggalkan kami. Dalam segala keadaan dan situasi hidup ini, Engkau Allah selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan biarlah pada kesempatan hari ini kami mau belajar bersama firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kami, mengajari kami, menuntun kami, yang akan terus menopang kehidupan kami sehingga kami makin kuat dan makin mempercayai Engkau dalam segala keadaan dan situasi hidup ini. Pimpin kami semua, persiapkan setiap hati kami seperti tanah yang baik untuk ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu kiranya Tuhan Engkau perlengkapi dengan kuasa dan hikmat Allah, menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih berbicara tentang tema utama kita pada bulan Agustus ini, berbicara tentang Alkitab adalah firman yang hidup. Sudah 2 minggu kita berbicara bahwa Alkitab itu adalah nafasnya Allah sendiri, ya, Allah yang berbicara, nafasnya Allah. Dan kita percaya kalau itu firman adalah nafasnya Allah, maka firman ini adalah bukan tulisan biasa, bukan buku biasa, tapi firman ini hidup. Dan bisa kita buktikan dalam kehidupan kita, dalam segala situasi kehidupan kita, dalam titik-titik tertentu dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika ada ayat-ayat yang kita baca, itu menguatkan kita, membuat kita bangkit kembali. Dan itu membuktikan bahwa Alkitab, tulisan-tulisan yang ada dalam Alkitab adalah sungguh-sungguh hidup. Dan itu adalah nafasnya Allah sendiri. Dan kita sudah bicara bahwa kita akan melanjutkan seri daripada Alkitab adalah firman yang hidup, dan apa sebenarnya manfaat-manfaat Alkitab yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan bersama. Dan sudah 2 hal yang saya sampaikan kepada kita bahwa ada 2 manfaat Alkitab yang kita sudah baca dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga dari ayatnya yang ke-15. Kita sudah bicara ada 2 manfaat di sana. Yang pertama adalah Alkitab memberikan hikmat kepada kita. Dan yang kedua, yang kemarin yang saya sudah bahas bahwa Alkitab itu menuntun kita kepada keselamatan. Alkitab menuntun kita untuk kita tahu siapa Yesus. Alkitab menuntun kita untuk kita mengerti bahwa hanya ada satu jalan keselamatan menuju surga, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada buku lain, tidak ada kitab-kitab lain dalam dunia ini yang menjelaskan dengan sempurna dan baik bagaimana jalan menuju kepada keselamatan melalui iman di dalam Kristus Yesus. Kita tahu itu dari Alkitab, ya. Buku-buku apapun yang baik, yang mungkin itu bestseller, buku-buku mal apapun, tapi tidak ada yang seperti Alkitab, bahwa manfaatnya adalah menuntun kita, ya, menuntun kita untuk kita beriman dan percaya di dalam Kristus Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menjelaskan dan kita akan belajar bersama ada manfaat ketiga daripada Alkitab yang kita percaya, yang kita imani hari ini. Manfaat ketiga daripada Alkitab yaitu mengajarkan kebenaran. Mari kita buka, kita masih lanjutkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, ya. Ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Sampai di situ saja. Saya akan membahas cukup
kata mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang kebenaran. Nah, mengajarkan tentang kebenaran. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para ilmuwan mendefinisikan bahwa paling tidak ada 3 ciri sesuatu itu dikatakan benar, gitu ya. Jadi ada 3 ciri sesuatu itu dikatakan benar. Nah, 3 ujian ini kita coba menguji Alkitab, ya. Kita coba untuk menguji Alkitab. Apakah Alkitab itu benar berdasarkan kriteria dari para ilmuwan yang mengatakan bahwa paling tidak ada 3 kriteria untuk kita bisa mengatakan bahwa oh ini benar atau ini salah. Nah, saya katakan tadi bahwa Alkitab manfaat yang ketiga adalah mengajarkan kita pada kebenaran. Nah, sebelum mengajar kita mencoba rumuskan dulu apa itu kebenaran sebenarnya. Apa ciri kebenaran? Apakah Alkitab ini pantas disebut sebagai buku kebenaran? Apakah Alkitab itu sudah memenuhi ciri-ciri kriteria daripada sebuah kebenaran? Nah, paling tidak ada 3 hal merupakan ciri-ciri kebenaran. Pertama adalah sebuah kebenaran itu, kalau pertama cirinya adalah dia itu rasional dan logis, ya. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau dia itu benar, dia itu rasional dan logis. Nah, coba kita uji di Alkitab. Apakah Alkitab itu sesuatu yang rasional atau logis? Mari kita sambil contoh saja. Sebenarnya banyak hal, tapi sambil contoh saja. Contoh gini, mengenai pemahaman kita Allah Tritunggal, ya. Konsep Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat dalam kealahan. Itu yang disebut dengan Trinitas. Nah, banyak orang mengatakan bahwa Trinitas itu atau Tritunggal itu sesuatu yang tidak logis. Ya, sesuatu yang tidak logis. 3 pribadi dalam satu Allah. Tapi saya mengatakan begini, penjelasan tentang Allah Tritunggal sebenarnya itu adalah sesuatu yang logis dan rasional. Kenapa demikian? Penjelasannya begini. Pertama adalah kita manusia, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Allah adalah pencipta, ya. Allah pencipta, kita ini adalah ciptaannya. Nah, sesuatu yang tidak mungkin ketika ciptaan kita ini manusia mau memahami dengan utuh, mau memahami dengan sempurna Allah pencipta. Bayangkan dia menciptakan alam semesta, langit dan bumi, lalu otak kita yang sekecil sebesar genggaman tangan kita mau mampu untuk memahami Allah yang maha dahsyat dan besar itu, Allah Tritunggal itu. Jadi dengan kata lain begini, sesuatu yang tidak logis, ya, sesuatu yang tidak logis, kalau manusia yang kecil, yang terbatas otaknya mau memahami Allah yang sempurna itu. Nah, sebaliknya, sesuatu yang logis, kalau memang kita manusia yang terbatas otak kita, yang terbatas pengetahuan kita, itu tidak mungkin memahami Allah yang sempurna itu. Allah yang sempurna itu. Itu yang saya sebut bahwa itu sebenarnya logis. Logisnya ada gini. Rasionalnya adalah manusia yang terbatas tidak mungkin mampu memahami Allah yang tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas tidak mungkin mau memahami sesuatu yang terbatas. Kalau sesuatu yang tak terbatas memahami yang terbatas, nah itu yang logis. Jadi sebenarnya banyak contoh-contoh bahwa Alkitab itu bisa dikatakan masuk dalam kriteria kebenaran karena Alkitab itu dia rasional, dia logis, bahkan ada istilah lagi namanya Alkitab itu adalah transrasional. Ya, misalnya mujizat itu sesuatu yang transrasional atau dia melampaui akal kita. Nah, jadi pertama saya katakan tadi bahwa Alkitab
ciri-ciri daripada sebuah kebenaran adalah dia harus rasional atau logis. Nah, saya katakan ambil contoh tadi tentang konsep Allah Tritunggal. Itu sesuatu yang logis, karena kita logisnya adalah tidak mungkin manusia yang terbatas mau memahami Allah yang tidak terbatas. Nah, tidak logisnya kalau kita yang terbatas ini mau memahami Allah yang tak terbatas, kira-kira gitu ya. Nah, yang berikut, yang kedua adalah ciri daripada sebuah kebenaran. Pertama, dia harus rasional, dia harus logis. Dan ketiga adalah harus, namanya adalah pragmatis. Pragmatis itu gini, sesuatu yang dialami, ya, sesuatu pengalaman. Nah, kalau kita baca Alkitab ini banyak sekali bercerita tentang pengalaman orang percaya bersama dengan Tuhan. Mulai dari Kejadian, tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, itu berbicara tentang apa? Orang-orang yang memang sungguh-sungguh mengalami Allah dalam kehidupannya. Jadi berbicara tentang sebuah kebenaran, bukan sesuatu yang hanya konsep, hanya filosofi, hanya dalam otak, tapi benar-benar sesuatu yang bisa dialami oleh manusia. Dan itulah Alkitab. Jadi Alkitab ini bukan sesuatu tulisan yang biasa-biasa yang tidak ada pengalamannya. Yang disebut dengan bahasa filosofinya adalah pragmatis, ya, pragmatis. Nah, jadi pertama adalah harus rasional, dia harus pragmatis, harus dialami, di pengalaman oleh manusia. Dan saya percaya kita pun juga semua, banyak sekali dalam hidup kita ini, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami karya Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Itu membuktikan bahwa Alkitab ini adalah bukan bohong, Alkitab ini adalah sebuah sumber kebenaran bagi kita. Yang ketiga adalah ciri daripada sebuah kebenaran. Selain dia rasional, dia logis, selain dia juga pragmatis, dan dia harus koheren. Nah, ini istilah-istilah akademik biasanya. Koheren itu begini. Koheren itu artinya satu bagian itu tidak bertentangan dengan bagian yang lain. Jadi artinya begini, kitab dalam perjanjian lama itu tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab yang ada di dalam perjanjian baru. Atau tulisan-tulisan Paulus tidak mungkin bertentangan dengan tulisan-tulisan daripada Petrus, Yakobus, Yohanes, Lukas, Matius, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan koheren. Jadi koheren itu adalah satu tulisan, satu kebenaran, itu tidak bisa bertentangan dengan satu yang lain. Contoh, sambil contoh. Biasanya orang mengatakan, wah, bertentangan antara pengajarannya Paulus dengan pengajarannya Yakobus. Apa misalnya? Misalnya, kalau kita baca tulisan dan pengajaran Paulus dalam surat-suratnya, itu dikatakan bahkan semua pengajaran Paulus bahwa kita ini diselamatkan hanya oleh iman, ya. Hanya oleh iman, anugerah melalui Kristus Yesus. Iman, keselamatan itu iman, bukan perbuatan baik. Lalu dalam kitab Yakobus, kita baca, misalnya Yakobus pasal 1 pasal 2 dikatakan begini, dikatakan bahwa dalam ayat 17 kalau tidak salah, dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Seolah-olah bahwa tulisan Yakobus mau mengatakan bahwa iman nggak penting. Yang penting itu adalah perbuatan. Kalau kita mencerna seolah ini tidak ada koherensi, tidak ada hubungan. Paulus mengatakan kita diselamatkan iman, bukan perbuatan baik. Tapi surat Yakobus menjelaskan bahwa kita diselamatkan, iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Kesannya, kalau kita membaca sekilas, seolah-olah ini tidak koheren, ya, seolah ini bertentangan. Tapi sebenarnya, ketika kita membaca dengan jujur, kita baca dengan baik-baik sungguh, konteksnya kenapa Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Penjelasannya secara singkat adalah, Yakobus menulis surat kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, anak-anak Tuhan, yang mereka tidak lagi memperhatikan akan perbuatan mereka. Mereka menganggap mereka ini umat Allah, mereka sudah beriman kepada Tuhan, sehingga perbuatan-perbuatan baik yang bisa dilihat, dirasakan orang, mereka abaikan. Makanya Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dengan kata lain bahwa iman yang sejati itu dibuktikan dengan perbuatan kita yang baik. Jadi tidak ada pertentangan antara konsepnya Paulus tentang keselamatan iman dengan pengajaran Yakobus tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sebenarnya Alkitab itu memenuhi kriteria. Alkitab itu koherensi. Sebenarnya banyak sekali. Kalau kita membuka tentang hal-hal yang dalam Alkitab itu banyak sekali yang tidak bertentangan. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pertanyaannya begini, kalau kita percaya Alkitab itu adalah sumber kebenaran, Alkitab itu adalah benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu palsu, ya? Berarti kalau ada benar, berarti ada yang palsu. Di dunia ekonomi barang-barang pun juga banyak yang KW 1, KW 2, dan banyak yang asli. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita bisa mengetahui ini palsu, ini asli ajaran kebenaran atau bukan? Sederhana. Jawabannya adalah, kita bisa membedakan ini palsu atau tidak adalah kita harus punya yang asli dulu. Kita harus punya yang benar dulu nih. Kita harus punya yang benar dulu, yaitu Alkitab, baru kita bisa mampu membedakan, oh ini salah, ini benar. Karena kita udah punya standar, yaitu Alkitab adalah kebenaran. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk Alkitab adalah kebenaran yang asli. Semakin kita memahami keaslian daripada Alkitab, semakin kita mampu untuk membedakan hal-hal yang banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar yang ada di sekitar kita. Nah, kita ambil contoh dalam pasal yang kedua Timotius, ya. Jadi sebenarnya ketika Paulus mengatakan bahwa segala firman diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, ya, mengajarkan kebenaran, ternyata situasi yang dihadapi oleh Timotius tidak mudah pada waktu itu. Timotius juga sedang diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan pada waktu itu. Coba kita lihat masih di 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 dan sampai ayat 18. Saya baca ini. Kalau kita baca dalam judulnya di atas, dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat, ya. Jadi ada pengajar kebenaran, ada pengajar sesat. Nah, sebenarnya apa pengajar sesat seperti apa yang sedang dihadapi oleh Timotius, sehingga dibutuhkan Alkitab, firman Allah, untuk mengajarkan mereka tentang kebenaran, sehingga mereka mampu untuk membedakan ini benar, ini salah. Nah, ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka, ini ayat 17, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Jadi ada dua orang yang sedang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah di jemaat yang dilayani oleh Timotius. Dua orang itu namanya Himeneus dan Filetus. Apa yang diajarkan? Ayat 18, yang menyimpang dari kebenaran, yang mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak sebagian iman, ya, dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi Paulus sadar betul bahwa di tengah jemaat yang sedang dilayani oleh Timotius, ya, ada kelompok-kelompok yang namanya Himeneus dan Festus, ya, Himeneus dan Filetus. Mereka adalah orang-orang yang sedang mengajarkan sesuatu yang salah di tengah-tengah jemaat. Dan diibaratkan bahwa perkataan mereka, pengajaran mereka itu apa? Seperti penyakit kanker yang menjalar. Kita tahu penyakit kanker itu adalah penyakit yang kita ada stadium 1, 2, 3, 4. Dia pelan-pelan tapi lama-lama menggergoti seluruh tubuh kita. Dan lama-lama kalau tanpa penanganan yang baik, maka tubuh kita ini akan habis dimakan oleh kanker. Dan itulah gambaran yang dipakai oleh Paulus, mengajarkan bahwa ada dua orang, Filetus dan Himeneus, sedang mengajarkan sesuatu yang salah. Apa yang diajarkan? Mereka mengajarkan bahwa tidak ada lagi kebangkitan tubuh, ya, tidak ada kebangkitan. Dan Paulus mengatakan bahwa bahkan dikatakan sebagian orang sudah rusak imannya. Artinya bahwa sudah ada jemaat yang terpengaruh dengan pengajaran dua orang ini. Nah, pengajaran daripada
Hymenaeus dan Philetus. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu sekali untuk kita memahami hal ini, ya. Ketika kita mau belajar Alkitab, kita mau siap untuk diajar oleh Alkitab, belajar di kebenaran firman Tuhan, maka apapun pengajaran-pengajaran yang salah yang sedang kita hadapi, kita mendengarkan, apalagi hari-hari ini gampang sekali. Kita mudah untuk mengakses mungkin khotbah-khotbah melalui YouTube. Kita gampang sekali untuk mendengar siapa pengajaran-pengajaran ini. Gampang sekali berseliaran di media sosial. Kita dengan mudah untuk mengakses hari-hari ini. Artinya bahwa informasi makin cepat dan mudah untuk kita dengarkan hari-hari ini. Untuk itu saya katakan bahwa ayo mari kita belajar kembali kepada Alkitab. Ketika kita belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, maka apapun pengajaran-pengajaran yang sedang berseliweran, yang sedang banyak kita dengarkan hari-hari ini, saya percaya kita akan tetap kuat dalam Tuhan. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh Timotius, ya. Makanya Paulus mengatakan bahwa perlu firman Tuhan itu perlu apa? Manfaatnya apa? Untuk mengajar kita. Untuk mengajar kita makin dalam, makin memahami tentang dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, dasar keselamatan, tentang kebangkitan. Jelas sekali Alkitab, kalau kita baca dalam suratan Paulus di 1 Timotius pasal 15, bahwa ada kebangkitan, ya. Hymenaeus dan Philetus mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan tubuh, dan itu sudah banyak menyesatkan jemaat yang dilayani oleh Timotius. Kita baca saya katakan tadi dalam 1 Korintus 15, Paulus jelas mengatakan bahwa ada kebangkitan tubuh. Yesus bangkit memastikan bahwa nanti pasti ada kebangkitan tubuh. Artinya bahwa walaupun satu saat kita akan mati dan meninggalkan dunia ini, ketika Kristus datang, kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Artinya kita bangkit pun juga kita dengan wajah dan rupa yang sama sebagaimana kita hidup. Nah, pengajaran daripada Hymenaeus dan Philetus itu merusak sebagian daripada iman anak-anak Tuhan yang ada di Efesus, di mana Timotius melayani pada waktu itu. Nah, Pak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting sekali firman Tuhan itu mengajar kita tentang kebenaran Tuhan. Karena di luar sana banyak orang yang sedang juga mengajarkan, mengatakan ini kebenaran, ini kebenaran, ini kebenaran. Terkadang membuat kita bingung, mana ajaran yang benar, mana pemahaman yang benar, mana hamba Tuhan yang benar, mana orang yang benar. Kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Untuk itu dalam bulan ini ketika kita bicara tentang tema Alkitab adalah firman Tuhan, saya rindu setiap kita, biarlah kita makin serius membaca Alkitab, ya. Kita mungkin boleh punya buku-buku teologi yang banyak, kita mungkin bisa punya buku-buku, tapi tetap tidak akan bisa tergantikan dengan Alkitab. Mari, Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Di luar sana banyak orang menawarkan ajaran-ajaran yang palsu. Bagaimana kita bisa membedakan mana palsu, mana tidak? Milikilah yang benar dulu. Kita punya Alkitab sebagai dasar, ukuran, standar untuk kita menilai mana benar dan mana salah. Nah, kalau dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar juga. Timotius ini kenapa dia begitu kuat sekali, ya? Kenapa Paulus begitu mempercayakan dia? Karena kalau kita baca bahwa Timotius ini dari kecil, kalau kita baca sebelumnya, dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Kalau misalnya kita baca di ayatnya yang ke-15 yang sudah kita baca kemarin, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil Timotius ini sudah mengenal kitab suci, diajarkan kebenaran. Dan tidak mudah, Bapak dikasih Tuhan, karena Timotius ini dia termasuk orang yang tumbuh di keluarga yang berbeda. Papanya adalah orang Yunani, mamanya adalah orang Yahudi. Kalau kita mamanya bernama Eunike, neneknya bernama Lois. Nah, neneknya inilah sama Eunike, mamanya ini orang Yahudi lah, yang mengajarkan kebenaran sejak kecil kepada Timotius. Tidak mudah. Papanya Yahudi, ya. Mamanya Yunani. Papanya adalah Yunani, mamanya adalah orang Yahudi. Nah, kita tahu perbedaan besar antara Yahudi dan Yunani itu beda sekali. Orang Yunani itu semua boleh dimakan. Yahudi tidak semua bisa dimakan. Ada makanan-makanan tertentu yang boleh dimakan. Orang Yahudi seperti Eunike,
ibunya daripada Timotius. Bisa kita baca nanti di pasal 2 Timotius pasal 1 itu dijelaskan ibunya dan neneknya. Orang Yahudi itu walaupun mereka bilang ini makanan boleh dimakan, tapi kalau mereka tidak tahu cara proses membuatnya sampai sedetail gitu, itu tidak mungkin mereka langsung makan. Mereka mesti tahu dulu ini walaupun ini misalnya makanan yang halal boleh, tapi kalau mereka tidak tahu proses membuatnya, itu mereka tidak mau makan. Walaupun itu makanan yang halal misalnya. Kita bisa bayangkan ya bagaimana Timotius itu ada dalam keluarga yang seperti ini. Timotius ada dalam keluarga yang papanya adalah Yunani, mamanya adalah Yahudi, orang Israel, yang punya perbedaan kultur berbeda luar biasa. Tapi di tengah perbedaan itu, di tengah keluarga seperti itu ya Timotius, dia bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Sehingga Paulus bisa merekrut dia, mengambil dia menjadi salah satu murid terbaik daripada Paulus. Hari ini Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah mari kita jadikan Alkitab ini sebagai dasar untuk kita mengajar. Satu, mengajar apa? Untuk kita mengajar anak-anak kita. Timotius dari kecil, tidak peduli kita ini dari keluarga. Saya melihat gini, banyak sekali orang-orang yang ketika perkawinan itu berbeda suku. Mungkin kalau beda suku, satu iman tidak masalah. Tapi kalau perbedaan keyakinan dan itu bisa hidup sama-sama, itu berdampak bagi pada pertumbuhan iman daripada anak-anak. Dan banyak sekali anak-anak yang sangat sedikit kita jumpai, anak-anak yang bisa berhasil, bisa kuat, bisa mengerti benar kebenaran, walaupun mereka tumbuh dalam keluarga atau orang tua yang dua-duanya punya keyakinan yang berbeda. Tapi kita belajar Timotius, dia tumbuh dari keluarga, papanya orang Yunani, mamanya Yahudi yang bertolak belakang dalam konsep kealahan mereka. Orang Yunani, semua dewa-dewa, benda-benda pun dijadikan Allah. Orang Israel tidak. Allah cuma satu, yaitu Tuhan. Nah, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kesempatan ini kita belajar bahwa Alkitab itu mengajarkan kebenaran. Ya. Mengajarkan kita kebenaran, dan itulah kita pakai untuk kita mengajarkan anak-anak kita sejak dari kecil tentang kebenaran. Timotius adalah produk daripada atau hasil daripada bagaimana orang tua Eunike dan Lois neneknya yang mengajarkan kebenaran kepada mereka. Dan kedua adalah mengajarkan kebenaran juga bicara tentang bagaimana ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan mampu melihat, dan kita mampu untuk membedakan mana kebenaran-kebenaran palsu, mana kebenaran-kebenaran yang tidak benar, yang banyak kita lihat dan kita dengar di sekitar kita hari-hari ini. Banyak sekali. Dan itu sudah terjadi. Fenomena itu sudah terjadi juga di eranya Timotius. Ada kelompok orang-orang bernama Hymenaeus dan Philetus. Mereka mempengaruhi jemaat dengan ajaran-ajaran yang salah. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa perkataan mereka, ajaran mereka itu seperti penyakit kanker. Artinya jangan kita menganggap sepele ajaran-ajaran yang salah yang kita dengarkan. Kalau kita sudah terbiasa, mungkin kita senang dengar YouTube, mari kita filter, kita saring itu melalui Alkitab, firman Tuhan yang kita baca. Saya yakin percaya semakin kita membaca kebenaran firman Tuhan, semakin kita memahami kebenaran firman Tuhan, maka semakin kuat iman kita, semakin kaya pemahaman kita, konsep kita makin benar tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus, dan lain sebagainya. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada kesempatan hari ini kita mau belajar bersama bahwa mari jadikan Alkitab itu sumber mengajarkan kebenaran kepada kita. Di luar sana banyak orang menawarkan tanda kutip kebenaran, tapi Alkitab adalah sumber, standar, otoritas yang mengajarkan kita kebenaran. Timotius bertumbuh dalam sebuah keluarga yang sulit, yang berbeda kebudayaan, berbeda kepercayaan. Tapi peran orang tuanya, Eunike ibunya bersama dengan Lois neneknya, yang punya peran kuat mengajarkan dia kebenaran, sehingga dia bertumbuh menjadi anak muda yang kuat, bertumbuh menjadi orang yang dipercaya oleh Paulus di dalam
pelayanannya. Kiranya hari ini firman Tuhan boleh memberkati kita semua, dan biarlah jadikan firman Tuhan manfaatnya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami menyadari sungguh bahwa firman-Mu, Alkitab, adalah sumber kebenaran itu sendiri. Kami hidup, kami ada di tengah-tengah dunia yang banyak sekali menawarkan kebenaran-kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami makin mencintai firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah terbawa arus, tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang saat ini banyak berseliweran, baik di media-media sosial, baik yang kami dengar, baik yang kami baca. Kiranya kebenaran-Mu yang akan terus menuntun kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami juga belajar bahwa kebenaran-Mu itu boleh mengajar kami sejak kecil. Kami belajar daripada Timotius, dia hidup bertumbuh dalam keluarga yang sulit. Tapi peran daripada neneknya dan orang tua ibunya secara khusus, yang mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya, mengajarkan kitab suci kepada dia. Tolonglah kami semua Tuhan, sebagai orang tua yang Tuhan percayakan, biarlah kami mampu untuk mengajarkan kebenaran kitab suci ini kepada anak-anak kami, sehingga mereka mampu bertumbuh, mereka mampu punya pemahaman yang baik dan benar tentang Engkau melalui Alkitab ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadikan Alkitab ini sebagai sumber satu-satunya yang mengajarkan kami tentang kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus menolong kami. Biarlah dalam hari-hari ini Tuhan, Engkau taruh kerinduan dalam setiap hati kami, untuk kami mau serius lagi untuk membaca firman Tuhan, untuk kami mau menggali dan mempelajari firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Dan inilah menjadi tujuan utama dalam bulan ini ketika kami berbicara tentang Alkitab adalah firman yang hidup, supaya kami makin mencintai, tidak menyepelekan, tidak menganggap Alkitab ini hanya sebagai bacaan-bacaan yang hanya sekedar saja, tapi kami jadikan sebagai bacaan utama kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tolong kami Tuhan. Berdoa bagi setiap kami, jemaat Tuhan, dalam segala pergumulan-pergumulan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini. Yang sakitkah itu, kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan kami. Yang dalam pergumulan-pergumulan ekonomi, kiranya Allah menolong, Allah memberkati dan mencukupkan segala yang mereka perlukan. Yang sedang bergumul seolah tidak ada harapan dalam hidup mereka, kiranya Tuhan yang akan memberikan pengharapan yang teguh, yang pasti dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah, berkati kami semua, jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa untuk waktu yang tepat untuk kami bisa kembali beribadah. Tuhan akan tunjukkan waktu yang terbaik. Situasi virus corona saat ini yang terus masih ada di tengah-tengah kami, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau lalukan virus ini Tuhan. Para ahli yang sedang merumuskan dan sedang membuat penelitian vaksin untuk virus ini, Tuhan beri hikmat bagi mereka, sehingga boleh ditemukan vaksin yang terbaik untuk virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Dan biarlah berkat Allah selalu menjadi bagian kami. Berkat kesehatan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah terus menjadi bagian dalam kehidupan kami.
Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, sumber segala berkat. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik yang daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati setiap umat yang setia beribadah mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.